Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya, karena atas karunia-Nya kembali kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka mengkaji, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang tafa'u bih, sehingga nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengalir pahala kita. Dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, mudah-mudahan kita semua ila yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kajian tematik kita tentang menjaga lisan, ya. Karena al-lisanu itu kasaif. Jadi lisan itu seperti pedang, bahkan lebih tajam daripada pedang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga lisan, karena lisan ini bisa dijadikan sarana untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika lisan kita dipergunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendorong kita untuk menuju suatu tempat yang sangat dahsyat siksanya. Jemaah rahimakumullah, apapun yang kita ucapkan, ya, semua pendengaran kita, mata kita, lisan kita, bahkan hati kita, semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan bisa menjadikan perpecahan di antara kita, ya. Bahkan gara-gara lisan bisa menjadikan pertengkaran, ya, baik di keluarga bahkan dengan tetangga, ya. Bahkan gara-gara lisan kajian itu bisa bubar, itu gara-gara lisan. Kadang-kadang kita sudah berhati-hati, kita ini itu masih ada yang tersinggung. Makanya Pak, ketika mengisi kajian ini pasti ada yang tersinggung. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersabar dalam majelis itu, ya. Sebetulnya kesabaran dalam majelis itu sangat diperlukan.
Tapi insya Allah ketika kita datang, ya mendatangi majelis ini semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, niat dan ikhlas karena Allah, segala permasalahan itu akan mudah untuk kita selesaikan. Tapi sebaliknya ketika niatnya adalah di lain daripada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka masalah yang kecil bisa menjadi besar. Ya, tidak sedikit Pak pengurus masjid bubar karena apa? Lisan. Makanya lisan ini kasaif. Bahkan Rasulullah SAW berpesan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah berkata yang khair, yang baik. Ya. Aw liyasmut, atau diam saja. Tapi jangan sampai diam yang kebablasan, Pak. Ada yang diam saja sampai bertemu tidak mau mengucapkan salam. Ya, padahal hakul muslimi, ada muslimi situn, salah satunya adalah fa idza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu ucapkan salam. Yang mengucapkan salam terlebih dahulu lebih mulia, lebih afdal daripada yang menjawab salam. Ya. Tapi anehnya kadang-kadang kita jual mahal dengan lisan kita. Padahal dengan lisan kita mengucap salam assalamualaikum itu 10 kebaikan, Pak. Dalam hadis yang sahih. Assalamualaikum 30 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Kalau sehari kita 10 kali salam, berapa kebaikan yang kita peroleh? Nah, salam ini dalam Islam diatur. Ya. Jangan sampai yang merasa menjadi ustadz harus diberi salam terlebih dahulu. Hati-hati Pak nanti. Nanti ada perasaan kibir. Wah, saya ini harus dihormati ini. Ujub, kibir. Ya, walaupun itu orang tua. Hati-hati ini. Saya kan ustadz, harus dihormati. Wah, kalau ustadz seperti ini, ujub dalam diri ustadz ini. Padahal mengucapkan salam itu adalah wasyaghiru 'alal kabir. Ya, yang muda kepada yang lebih tua. Belum mengucap salam non-pian, nah kayak ini pasnya. Ya. Orang berjalan kepada orang yang duduk. Ya. Orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan. Diatur, Pak. Ya. Makanya hati-hati ini dengan lisan ini. Ya, kalau salah ini bahaya kita. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sama wal absar wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengatakan wala taqfu ma laysa laka fi ilmun, sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, bahkan hati, semua itu akan dimintai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Nah, oleh karena itu ya, di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, Pak. Hati-hati, Pak, sekarang ini. Orang bisa dibunuh, dihukum pancung gara-gara difitnah. Makanya kata Rasulullah SAW, fitnah itu lebih kejam daripada ya, pembunuhan. Lebih kejam. Yang dikorbankan bukan hanya yang difitnah saja, akan tetapi kalau diketahui seluruh masyarakat, maka semua masyarakat akan membenci dia. Ya.
Jelas di Al-Quran dijelaskan seperti itu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-fitnah wa asyaddu minal qatl. Ya. Coba Pak kalau di Arab Saudi sekarang ini, kalau terjadi fitnah pembunuhan, misalnya difitnah si fulan, difitnah membunuh Pak. Ya, selain namanya jelek yang dibunuh ini, ya, maka dia sendiri juga dibunuh. Dan di Indonesia hati-hati pada saat sekarang ini. Hati-hati Pak. Kalau tidak hati-hati jatuh kita ke salah satu tanda-tanda orang munafik. Idza kadzdzaba kadzdzaba. Apabila berbicara ia dusta. Makanya Pak biasanya hati-hati benar ini dengan bicara ini. Ya. Kadang-kadang ya seorang pemimpin ya atau calon anggota kalau sudah masih mau naik itu luar biasa ini. Awas ini janji loh Pak, ini besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati benar dengan lesan ini. Maka besok di akhirat itu ada orang yang merugi, bukan merugi dalam berdagang. Akan tetapi ketika di dunia dia punya hutang, dia punya janji, dia pernah mendolimi orang lain sehingga nanti di yaumul qiyamah dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang yang sangat merugi. Ya. Maka nanti semua yang akan datang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ketika kita di dunia banyak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulut ini mendolimi orang, ya, berdusta terhadap orang, memfitnah terhadap orang, menyakiti hati orang, besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala amal kita akan habis Pak, dimintai pertanggungjawaban terhadap orang yang kita dolimi. Tapi mohon maaf Pak, kadang-kadang kita sudah berhati-hati ya, masih ada aja orang yang tersinggung. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ya, iyyakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kamu berkata jujur, benar, mengatakan sesuai dengan apa yang dilihat, berkata sesuai dengan apa yang diperbuat. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal birra yahdi ilal jannah. Maka kejujuran, berkata jujur ini akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu bagi orang yang biasa berkata jujur akan berat dia itu melakukan dusta. Makanya dia dan lanjutan hadis ini, barang siapa yang sengaja untuk berbuat jujur dan memilih untuk jujur walaupun itu resikonya sangat berat, Allah akan menjadikan orang itu sebagai siddiqon, ya, orang yang selalu berperilaku jujur. Nah, di zaman sekarang ini Pak, hati-hati ini, ya, adanya medsos yang sekarang ini jangan mudah terpengaruh kita. Kalau kita tidak tahu benar-benar, pas ini suatu kebohongan kita sebar tes sehingga berapa ribu orang mendengar, melihat, kita mendapatkan dosa jariahnya, kita ikut menyebarkan kebohongan. Ada sesuatu yang menurut kita ini, wah ini pas, ini cocok nih, teruskan tes ke grup. Ada grupnya, grup 5 grup. Satu grup itu ada 50, berapa sudah itu? 250 yang kita bohongi. Ya, yang kita bohongi. Makanya tulisan itu adalah perwujudan daripada lisan kita. Ya. Makanya kalau orang sering dusta itu sulit untuk dipercaya orang. Sulit dipercaya. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdil fujur. Dan hendaklah kamu menjauhi daripada perkataan dusta, karena perkataan dusta itu akan membawa kepada kejahatan, keburukan. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Ya. Dan keburukan, kejahatan itu akan mengantar kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu barang siapa yang sengaja berlaku untuk tidak jujur, dusta, dan memilih untuk dusta, ya maka Allah akan menetapkan orang itu menjadi orang yang pendusta, kadzaban. Ini akibat daripada lisan kita kalau tidak jaga. Ya. Jamaah rahimakumullah. Akan tetapi sebaliknya, ketika lisan ini dijadikan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Apa jaminan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkata yang benar? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amal-amalan kita. Modal perkata yang jujur, benar, Allah akan perbaiki amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dengan apa? Dengan berkata yang jujur, yang benar, faqad faza fawzan 'azima, sungguh mendapat keberuntungan yang sangat besar. Ini bahaya ya Pak ya, keuntungan dan bahayanya lisan. Nah, bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran, hendaklah kamu jauhi kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari kesalahan, mencari-cari kesalahan orang. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, dan jangan kamu menghibah, yaghtab ba'dukum ba'do. Oleh karena itu, ya, ini adalah larangan, kita tidak boleh berprasangka buruk. Ya, karena apa? Tidak semua prasangka itu, sebagian besar prasangka itu adalah dusta. Ya. Dan larangan apa? Yang kedua adalah mencari kesalahan orang lain. Ya, kadang-kadang kita kan seperti itu, Pak, sibuk mencari kesalahan orang lain. Akhirnya apa? Kesalahan kita sendiri adalah tidak tahu. Ya. Nah, oleh karena itu, orang yang mencari kesalahan-kesalahan orang lain itu adalah orang yang menggibah. Itu sama saja seperti apa? Seperti makan bangkai yang sudah busuk. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhiddukum. Ya, sama saja itu seperti makan daging manusia yang busuk. Makanya hati-hati Pak. Orang biasanya lisan ini kalau sudah menghibah itu lupa semuanya. Ayyakulalah manfaatatin wattaqullah. Ya. Larangan mencari kesalahan orang ini menghibah. Ya. Maka suatu ketika Rasulullah SAW itu bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, apa ghibah itu?
Ya, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan, ghibah adalah ya menyampaikan kekurangan atau keburukan kejelekan orang lain yang orang itu tidak suka. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, bagaimana ketika keburukan itu adalah benar? Kalau benar itu adalah ghibah. Akan tetapi kalau tidak benar itu adalah fitnah. Ya. Nah ini Pak, kalau kita sampai apa itu menggibah, ya mencari kesalahan orang lain dengan menghibah, kita akan lupa kesalahan sendiri. Ya, menghibah saudara kita itu seperti makan bangkai saudara kita yang busuk. Tentu kita tidak akan mau untuk memakannya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau sudah terjadi perpecahan itu ghibah yang datang. Ghibah terus. Ya, wala yaqtab ba'dukum ba'da. Ghibah terus kita. Kalau itu tidak benar namanya fitnah. Nah, ini yang berbahaya lagi ini. Ya. Kalau sampai itu terjadi fitnah nanti bahaya, nanti besok akan dimintai pertemuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qultu ya Rasulullah ayyul muslimin afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara kaum muslimin yang paling utama? Orang muslim yang utama. Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Beliau menjawab, yaitu orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Makanya muslim yang sempurna kata Rasulullah SAW selamat dirapat dari tangannya, dari kejahatan tangannya, dari kejahatan lisannya. Kadang-kadang ada kan Pak, kita punya tetangga itu yang rewelnya minta ampun, sering ada masalah. Ya, itu orang Islam, iya orang Islam. Bahkan tidak sering masalah batas itu yang jadikan masalah. Orang muslim itu adalah orang muslim lainnya selamat dari mulut kita. Artinya apa? Tidak pernah kita mengatakan yang apa menyinggung hati. Tidak pernah kita mengatakan perkataan yang kasar. Ya. Dan selamat dari tangannya. Dengan tangannya kita, tetangga kita tidak pernah terganggu dengan tangan-tangan kita. Ya. Mungkin tangan kita bisa menggerakkan untuk menyakiti dia atau apa namanya menyalahi dia. Ya, makanya Pak, kata Rasulullah SAW, ya, mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir yukrim jarohu. Hendaklah muliakan tetangga kita. Karena apa? Karena kalau ada apa-apa pertama itu tetangga, bukan saudara kita. Muliakan tetangga. Ya, bahkan saking mulianya tetangga kata Rasulullah seakan-akan kalau boleh itu diberikan warisan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya itu boleh, tapi itu tidak boleh. Saking apanya? Saking harus kita muliakan tetangga. Kalau ada apa? Orang mau meninggal, siapa Pak? Sakaratul maut. Siapa yang kita minta tolong? Kalau tidak tetangga kita. Tetangga Pak. Sakit mendadak, bukan saudara kita yang di tempat jauh, pasti tetangga kita. Ya. Makanya yang sering orang berteriak, yang sering kita minta bantu kepada tetangga kita itu adalah satu, ketika ada sakaratul maut tetangga kita. Coba aja, pasti tetangga. Makanya kita harus tahu bagaimana kita menghadapi orang yang sakaratul maut. Nah, ada hari apa itu, saya itu jam 3:30 Pak dibanguni. Alhamdulillah saya dibanguni, dan itu bangun, Pak Nur saya minta tolong, ini mamak saya ini apa betul-betul sudah tidak ada.
Ya, coba Pak, apa saudaranya yang jauh? Tidak Pak, tetangga Pak. Saya datang di situ, alhamdulillah setelah kita lihat, menurut kita, pengamatan kita, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tapi masih hangat Pak, berarti masih baru meninggal. Kemudian kita sholat subuh, pulang, kita pastikan lagi. Ternyata sudah lepas di sini, sudah terbuka. Badan semua sudah dingin. Kalau Pak mata sudah mendalam. Apalagi di sini sudah tidak ada Pak. Di sini tidak ada. Nah kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang sakaratul maut. Karena apa? Itu bingung Pak, perlu pertolongan tetangga. Coba Pak, kalau kita lisan kita itu pernah menyakiti tetangga kita, tidak diherani kita Pak. Menyakiti tetangga kita baik dengan lisan maupun tangan, tidak akan diherani kita seperti itu. Kejalan yang betul-betul keimanannya sudah kuat, niatnya betul-betul lillahi ta'ala, tidak sakit hati dia walaupun dia didolimi. Maka sering saya sampaikan, ya biasanya ketika ada saudara kita yang meninggal, keluarga itu bingung Pak, itu perlu bantuan kita, apalagi itu saudara kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya, talkinlah, ajari orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah. Apakah terus la ilaha illallah? Tidak. Rasulullah memerintahkan sekali saja. Dengan yang pelan di telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Kalau memang dia sudah menerukan la ilaha illallah, talqin lagi. Ya, talqin lagi. Sehingga nanti terakhir ketika meninggal, ya, mangqala akhiruhu qaulu la ilaha illallah dakhala jannah. Apalagi orang tua kita terakhir ini perlu pertolongan dari kita, saudara kita. Jangan sampai dibiarkan, Pak. Ada itu Pak yang meninggal itu dibiarkan karena anaknya tidak tahu, cuma menangis saja ditinggal di kamar. Sampai meninggal Pak, mengangah seperti ini. Masya Allah. Ya, karena tidak tahu, kan tidak tahuan kita. Ditalkin, kalau sudah la ilaha illallah, dia tidak mengucap kata-kata apapun, selesai kita mentalkin. Mudah-mudahan terakhir kalimat yang dikatakan adalah la ilaha illallah. Ya. Yang kedua apa Pak? Jangan ditinggal lari. Ya. Tutup matanya. Innar ruhu idza qubita tatamul basar. Orang meninggal itu pasti tembelalak matanya. Jangan sampai kita salah. Oh, orang meninggal itu kalau tembelalak, oh, matinya tidak husnul khotimah. Kan? Jangan disamakan dengan orang bunuh diri. Yang pasti seperti ini benar. Inna ruha, kata Rasulullah, idza qubita tatamul basar. Sesungguhnya roh itu ketika dicabut, mata itu mengikutinya. Jadi maka kita diperintahkan untuk apa? Menutup. Bismillah wa ala millati rasulillah. Menutup matanya. Islam diperintahkan apa? Untuk menutup daripada matanya. Kemudian apa yang selanjutnya? Kalau sudah meninggal orang itu Pak, biasanya itu bentuknya sudah tidak karuan. Supaya tidak menjadikan fitnah Pak, ditutup. Ya, ditutup seluruh tubuh. Kemudian apa? Didoakan. Sebagaimana doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Ketika salah satu sahabat Rasulullah meninggal, ya, ketika setelah perang, yaitu namanya Abu Salamah. Ya, setelah perang dia pulang Pak, terkena apa namanya panah, kemudian meninggal. Rasulullah datang, apa didoakan, Allahumma fir biha bi salamah warfa' darajatu minal mahdiin wa akhlughu fi 'aqifil ghafirin
Faufirni wallahu ya rabbal alamin wasfahnahu fi qabrihi wa nabirnahu fi. Ya, doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum kita mandikan dan kita kafani. Nah, makanya nanti ya kalau ada dimintai tolong saudara kita ya ketika menghadapi sakaratul maut, setelah sakaratul maut ya, mari kita berikan contoh dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kadang-kadang orang meninggal kalau lesannya itu pedes, ya, sering nyakiti hati orang. Ya, orang mau mendoakan itu enggan orang mendoakan. Coba aja. Ya, makanya mari sama-sama ya. Saya juga berpesan kepada diri saya sendiri. Ya. Tuh. Saling menasihati kita, Pak. Makanya ada surat yang pendek itu yang sangat berakal, wal asr innal insana lafi khusr. Ya, wal asr demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu sungguh dalam kerugian. Akan datang suatu masa di mana manusia itu sungguh dalam kerugian yang nyata. Apakah sekarang? Wallahu a'lam. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal yang saleh, wa tawassaw bil haq, menasihati dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, nasihat menasihati dengan kesabaran. Lesan lagi Pak ini. Lesan lagi. Nasihat menasihati dengan kebenaran, nasihat menasihati dengan kesabaran. Ada yang orang menasihati bukan dengan kesabaran. Kebenaran iya, tapi tidak dengan kesabaran. Ada orang yang menasihati tidak dengan kebenaran, tapi dengan kesabaran. Yang benar adalah nasihati dengan dalam hal kesabaran, dan menasihati dalam hal kebenaran. Ya. Menasihati orang itu ada tidak mudah. Kadang-kadang kita menasihati niatnya baik, tapi diterima tidak baik. Ya. Kadang-kadang gara-gara menasihati itu adalah menjadikan permasalahan di antara kita. Ya. Benar kata Rasulullah SAW, apabila dimintai nasihat, nasihati dia. Makanya kalau kepada yang lebih tua kita menunggu dinasihati aja, jangan menasihati. Kalau kepada yang lebih tua, yang tua menasihati. Ya. Kalau yang muda seperti ini, kita menunggu yang tua menasihati kita. Terbalik enggak? Jangan menasihati yang lebih tua dulu kita. Kecuali yang tua itu meminta nasihat dari kita. Ya. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang tidak menerima nasihat kita. Makanya ketika kita memberikan nasihat, kita lihat siapa yang harus kita nasihati. Kalau memang orang itu senang menerima nasihat, mari kita nasihat. Walaupun itu tua. Tapi ketika orang itu sulit untuk menerima nasihat, hati-hati menasihati kita. Cari waktu yang baik. Izin kita. Misalnya kepada yang lebih tua, izin Bapak ya, bisalah ulun memberikan masukan ke pian. Jangan langsung ditembak der Pak. Jangan langsung ditembak der. Izin lah, bisalah ulun memberikan masukan ke pian. Nah kalau yang tua kepada yang muda itu wajar Pak. Ya kita ditegur, dinasihati, ini sudah kewajiban dari yang lebih tua. Ya makanya kalau yang muda menghormati yang lebih tua, yang tua menyayangi yang muda, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya perkumpulan apapun namanya itu akan menjadi kondusif, insya Allah. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ya bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara lisan kita ya kita terjerumus besok ya di tempat yang sangat pedih, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala neraka. Tapi marilah kita gunakan lisan kita. Ya, untuk apa? Untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah,
yang mendatangkan kebaikan, pahala, sehingga nanti betul-betul ya gara-gara lisan ini kita mendatangkan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qara'a min kitabillahi harfan ya falahu ashr, ya falahu khair, falahu hasanah, ya. Man qara'a min kitabillahi harfan, barang siapa man qara'a membaca ya saat dari kitab Allah, min kitabillahi harfan, satu huruf, falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, lamun harfun. Alif satu huruf, mim satu huruf, ya. Dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Coba kalau kita membaca Al-Qur'an, mulut kita bisa membaca Al-Qur'an. Alif lam mim itu adalah ya pahalanya 10 sampai 30 kebaikan. Inilah bedanya orang yang tahu dengan orang yang tahu. Makanya dalam Al-Quran, qul, katakan Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang berilmu? Tentu saja tidak sama. Ya, orang berilmu tahu amalan yang mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berilmu tidak tahu amalan yang mendatangkan daripada ridha Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nasibi taqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.